kunci Pak, aku bilang. Itu kan rumah jenderal, bintang 2 loh. Biasanya rumah seorang jenderal safety-nya sangat tinggi berupa CCTV. Datang si kombes yang di sini langsung kayak kepanasan lah, aku bilang gitu. Wah itu kan rumah dinas, geser duduk lagi dia. Di rumah dinas tahu lah Pak, itu nggak lengkap semua. Masa nggak lengkap rumah dinas seorang jenderal? Alasannya nggak lengkap. Memang ada CCTV di situ, tapi Pak, setahu saya yang di pintu di pintu kamar utama seorang jenderal pasti ada CCTV. Itulah saksi kunci bilang. Tapi tidak ada di situ, dan di tempat lain ada. Apa tidak ditiadakan itu bilang. Tapi itulah Tuhan yang tahu. Itulah satu kejanggalan. Terus yang pengangkatan anak kita berapa orang katanya? Itu nggak diterangkan. Kejanggalan lain Pak selain tadi. Kejanggalan itu Yang jenazah tadi gimana Pak? Kondisi jenazah Bapak lihat? kondisi jenazah hanya saya buka separuh di sini Pak. Yang saya buka langsung. Nanti saya bilang yang lainnya orang saya nggak melihat. Nanti sama. Cuman kejanggalan waktu kronologis yang diceritakan. Masa di ruang kamar di kamar utama seorang jenderal nggak ada CCTV. Masa anak saya nembak duluan jarak 5, 6, 7 meter tidak mengena, padahal ini lebih senior. Kecuali masih anak saya ini masih di SPN belajar nembak cocok. Kan begitu. Secara bodoh aja berpikir. Artinya dari Bapak sendiri berharap ada kejelasan daripada kasus ini, termasuk diungkap sebenar-benarnya fakta-fakta yang ditemukan termasuk dari CCTV itu Pak. Iya. Kalau memang sampai aku bilang lagi, maaf Pak, aku bilang. Itu secara marah saya ngomongnya itu dalam hati. Apa memang sudah begini peraturannya cara menindak yang jahat? Iya benar. Taruhlah, saya nggak bilang anak saya ini salah, soalnya peristiwanya saya tidak tahu. Taruhlah anak saya ini salah atau orang lain salah. Cara menangkap orang yang salah apa langsung ditembak babi buta? Iya. Seharusnya kan lumpuhkan, baru tangkap. Sampai datang istri saya. Kalau memang salah anak saya ini tangkap, adili, mau dipecat ya terserah. Namanya udah salah. Tidak harus ada upaya Tidak harus dibantai begitu gitu. Itu nampu tengok lukanya kayak dibantai dulu. Iya. Dan ditanya istri saya waktu itu, sebenarnya ada tambahan saksi kunci itu. HP anak saya kata. Oh iya. Mana? Itu ada berapa HP? Datang kakaknya. Saya tahu persis HP adik saya itu 3. Mana? Datang Pak Jenderal, dilimpahkan lagi ke penyidik. Siap Jenderal, mohon izin ngasih keterangan. Tidak ada HP. Masa nggak ada HP? Memangnya di rumah Jenderal itu rame orangnya? Apa memang sengaja dihilangkan? Masih bilang gitu. Soalnya sebelum kejadian mama kakaknya itu masih komunikasi orang itu, kami masih di kampung. Ada WA-WA chat-chatan orang itu. Adik-adiknya ngirim-ngirim foto yang di Danau Toba lagi, ketawa-ketawa lagi. Masih sempat saling komentar. Iya. Oke. Semenjak entah beberapa jam lagi, entah beberapa menit lagi mau kejadian, terputuslah hubungan. Berarti saat datang ke sini pun 3 unit HP itu nggak ditunjukkan ya? Nggak ada di bawah. Oke. Kami tanyakan, katanya orang itu nggak ada nengok. Kata si penyidik. Ya sudahlah, gimana lagi? Sudah. Terima kasih Pak atas penyampaian. Semoga kasus ini segera terang. Itulah yang kami mohon. Kalau namun menuntut dari mana? Nggak ada biaya. Bukan biaya untuk nyogok, untuk biaya ke sana, transportasi. Jakarta Jambi. Nah, belum tentu bisa selesai 1-2 hari, belum tentu selesai Pak. Belum selesai. Seminggu belum tentu. Oke Pak. Biarlah keadilan, keajaiban dari Tuhan yang kami harap. Siap. Orang yang udah mati. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.